Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia tentu bersama kami di Radio Lansia. Apa kabar sahabat nostalgia? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Sahabat nostalgia, seperti biasa, kali ini kita sudah menyiapkan sebuah topik yang tentu akan sangat baik untuk kita dengarkan bersama. Ya, saya tidak sendiri, ada Bung Hasan dan juga Dr. Endang. Apa topiknya? Ini terkait dengan manfaat dari menghentikan konsumsi gula. Ada 7 manfaatnya nanti yang akan coba kita kupas. Apa saja itu nanti ya. Kita sapa dulu nih siapa aja yang udah ada di studio nih. Ada Bung Hasan tadi, ada Dr. Endang. Apa kabarnya Bung Hasan, Dr. Endang? Luar biasa dahsyat. Oke. Kalau Bung Hasan saya udah tahu udah mengurangi gula. Saya belum. Tapi tetap suka yang manis-manis. Ya maksudnya manisnya beda itu. Enggak maksudnya yang gula juga. Yang gula juga, oke. Tapi enggak banyak-banyak. Oh, enggak gitu banyak. Loh, Bung. Boleh. Kok Bung Mandi kok senyum-senyum gitu loh. Kalau saya emang masih suka, Bung, yang masih suka manis-manis, jelas ya gitu ya. Oke, ini topiknya ini 7 keajaiban ini, Bung. Iya, betul. 7 keajaiban luar biasa karena stop gula. Wah, ini berarti kita dapat keajaiban ini kalau stop makan manis-manis dan gula-gula ya. Iya. Wah, ini keren sekali nih, Bung, topik ini, Tapi Bung. susah, Bung. Susah masa sih? Masih susah. Coba kita tanya dulu, ini apa keajaiban yang bisa kita dapat dari kita berhenti gula nih, Bung Made? Oke, gimana Dok ini, Dok? Soal gula nih, Dok. Iya, Ajaib ini, Dok, katanya gula nih. ini menjadi perbincangan yang sangat luar biasa ya. Dimana gula itu bisa dari yang gula murni seperti gula aren kan gula murni, kemudian ada yang gula buatan ya gula pasir dari tebu, kemudian ada proses gula-gula lagi yang lain yang dicampur macam-macam sehingga menjadi satu gula yang berbahaya buat tubuh kita. Dan di sini dengan mengurangi gula otomatis kan gula itu kan akan membentuk lemak, akan membentuk kolesterol, sehingga kalau kita mengurangi gula ya pasti berat badan kita turun karena lemaknya kan mulai berkurang karena dia gula itu adalah penyebab utama bertambahnya lemak dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya diganti dengan apa? Dengan protein, dengan serat, dengan makanan-makanan yang tidak diulang-ulang, maksudnya yang tidak sampai berulang kali diolah. Itu kan membahayakan menjadi gula yang menjadi lemak, sehingga dengan berkurangnya gula sehingga menjadi berat badan ikut turun. Berarti yang pertama apa nih? Jadi dari 7 keajaiban itu apa nih? Berat badan pertama bisa turun. Oh, buat yang pengen langsing, pengen slim ya, ibu-ibu terutama, wah ya, ada di remaja putri atau bapak ibu, opa oma yang punya bobot berlebih yang pengen berkurang, stop makan. saya cocok berarti itu. Cocok gitu ya. Baik, yang manis-manis ya tadi ya. Cocok yang manis-manis. Jadi bisa menurunkan yang manis-manis. menurunkan berat badan ya. Tuh ya, itu satu, itu ajaib ya. Karena memang susah menurunkan berat badan ini, Bung ya. Kuncinya tadi kurangi atau stop gula-gulaan ya, Pak Bu ya. Oke, keajaiban pertama. Yang kedua apa nih, Dok? Yang kedua ternyata juga dahsyat ya. Ternyata dengan mengurangi gula dia membuat kita menjadi happy. Karena kalau kita makan gula banyak itu merangsang emosional kita cepat meningkat, cepat turun. Oh, bikin bahagia. Bikin bahagia dengan berkurangnya gula. Tapi kalau misalnya dengan makin banyak gula berarti dia menjadi tidak stabil kondisi emosionalnya. Iya, ada hubungannya ke sana. Ada lonjakan gula yang menyebabkan adanya perubahan suasana hati. Gimana Bung Pandey? Ini Anda saya lihat kalau Bung Pandey kan meledak-ledak ini ya. Pernah merasakan Jadi jarang salah, Anda nih. Bung, ini kita mau ketemu teman-teman perginya ke tempat kafe. Ya kan bisa tanpa gula, Bung. Oke, jadi tanpa gula syaratnya. Tanpa gula ya. harusnya. Kalau enggak gitu. nanti malah jadi manyun semua di sana. Iya, ternyata mengurangin gula bisa bikin happy ini. Iya. Waduh ya. Karena jadi dapat mengurangi depresi dengan sesuai nih. Iya, dapat mengurangi depresi dengan adanya perubahan sesuatu yang di otak menjadi lebih stabil. Nah, gitu. Makanya Bung, bahagia itu sederhana, Bung. Seperti dengarkan Radio Lansia atau berhenti minum makan gula. Itu udah juga bahagia. Dengar Radio Lansia juga bahagia. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya, Bapak Ibu ya, sahabat nostalgia Pak Bu ya. Mengurangi gula, dengarkan Radio Lansia, bahagianya nambah-nambah. Double bahagia itu Bu ya. Ditemani oleh istri tercinta maksudnya Bung. Itu dua keajaiban ya. Oke, yang ketiga nih, Dok. Yang ketiga adalah imunitas kita menjadi meningkat karena dengan adanya gula yang banyak sehingga menjadi pembentukan
adanya peradangan dalam tubuh kita. Gampang sekali terjadi infeksi kalau gula kita banyak di dalam tubuh kita. Yang kadar gulanya tinggi. Iya, gitu ya. sehingga mengganggu kekebalan dalam tubuh kita. Jadi yang pengen punya daya tahan tubuh yang bagus, Gulanya kurangin dikurangi. gula. Iya, Cocok betul. ini Bung ya buat kalau kita lagi ada kerja lembur, kemudian lagi ada pas mudik lebaran kan nyetir lama nih ya, kurangin gula Bung. Jadi kita lebih punya daya tahan tubuh yang kuat ini. Bung. Air putih saja. Ya ada yang nggak bisa. Ya ada juga lah Bung, dikit-dikit lah Bung ya. Kalau air putih doang ya lemes juga gitu ya. Tapi ternyata Dikurangi mengurangi gitu ya. gula, Oke. wow ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi cocok ini buat yang sakit-sakit ya Dok ya, sering Ya, sakit ya. penting Kurangilah banget. gula ya. Iya, betul. Cobain ya Yang Pak Bu, utama ya. itu, utama banget kan, karena Iya. berisiko untuk kalau mengurangi menjadi imunitasnya menjadi meningkat. Meningkat. Ya, wah ya jadi nggak gampang sakit ya. Baik, keajaiban ketiga ya. Yang keempat Dok. Yang keempat, resiko penyakit kronis berkurang. Penyakit kronis itu adalah contohnya diabetes, hipertensi, tiroid. Dengan adanya mengurangi gula sehingga dia resiko kematian menjadi lebih kecil gitu loh. Menurunkan resiko kematian karena otomatis menjadi proses kesembuhan. Waduh, ini Bung Pandit cocok ini dengan program jangka panjangnya Bung Pandit ya. Mengurangi resiko kematian ini Bung Pandit ini. Anda harus kurangin gula Bung kalau pengen umur agak panjang Bung. Ya tadi untuk dengan mengurangi gula tadi kan banyak penyakit Ya. yang bisa dihindari. Ya, ya, Apalagi sekarang kan yang namanya diabetes itu kan sudah semakin bertambah ya jumlahnya. Dan itu memang seperti yang sering disampaikan oleh para pemerhati ataupun pakar-pakar kesehatan ya salah satunya penyebabnya karena gula, konsumsi gula yang berlebih. Ya, ya. Gitu. Wah, jadi ini gula nih ternyata memang manis, enak ya. Tapi kalau kita bisa tinggalkan, ini justru dampaknya keajaibannya lebih Luar biasa. bagus ya Iya. kalau bisa ditinggalkan ya kalau itu tadi ya. Baik, ini kita bacakan dulu, ada komen-komen kawan-kawan kita ya. Ada Kak Arum ya, katanya masih hadir menyimak katanya ya. Kamis ini istirahat dulu di rumah katanya. Capek mulai ya. Habis nari ya kalau Banyak nggak salah. kegiatan ya, acara nari ya di Palembang ya. Baik. Kata Kak Arum nih, aku udah ngurangin konsumsi gula. Tetap pakai hanya dalam bumbu masakan ya. Sesekali doang, tetap nyobain yang manis-manis pas Lebaran. Iya. Oke, setuju ya. Ya, Momennya setuju. Lebaran ya, Berarti bolehlah sekali sesekali. setahun doang atau 2 kali setahun dong? Iya. Makanya Lebaran sehat haji, ya. lebaran Ya, tapi 1 kali Lebaran kan seminggu, Bung. Lumayan ya. Baik. Oke, kajian yang keberapa nih sekarang? Yang Ke- kelima. kelima ya. Iya. Penuaan bisa dicegah karena ternyata dengan kadar gula yang cukup tinggi dia mengakibatkan adanya terjadi penuaan karena serat kolagen dan elastin makin berkurang sehingga di kulit menjadi keriput gitu. Wah, saya mulai besok berhenti makan gula lagi lah. Mulai hari ini Jadi Bung, awet berarti Bung. muda. Besok lah Bung. Besok. Hari ini Oh, udah oke. tadi sayang. saya kupingnya. Oke. Ya, tunggu dokter Endang pulang dulu. Ya. Oke, jadi wah ini bisa awet muda ya. Iya. Tuh ya Pak Bu ya. Yang pengen awet muda Pak Bu ya, yang pengen kelihatan kulitnya masih elastis, kencang tuh ya. Kurangi gula ya atau stop makan gula ya. Bisa bikin awet muda Pak Bu ya. Oke, keajaiban yang keenam. Yang keenam pasti udah tahu dia semua kesehatan gigi dan mulut terganggu, ya kan? Karena memang kan tadi udah kita sebutkan kalau gula itu membuat peradangan. Jadi kalau kita makan gula banyak di emut, permen dan yang lainnya di mulut ya cenderung gigi kita rusak. Terus kemudian ada terjadi peradangan di daerah mulut. Gitu. Sangat merusak gigi. Jadi kalau pengen giginya bagus ya. menjaga gigi Kesehatan supaya tetap gigi sehat, mulut ya. gigi dan mulut ya Iya, tetap iya. sehat. Nah, Bung Pandin kan seneng gula, tapi kok giginya masih rapi, bagus. Bukan gula itu yang suka dia, gula-gula. Serius ini dok. Aku mau tanya nih, gimana rahasianya ini apa nih kalau Bung Pandin nih? Ya gula kan ya mungkin bukan dari dulu ya, dari kecil sih enggak. Oh, Gula kecil itu enggak. banyak konsumsi gula mungkin setelah 15 tahun terakhir Oke, aja. setelah sukses lah gitu ya. Alhamdulillah. Setelah bisa beli gula. Oh iya, maksudnya gitu ya. Oke, baru terakhir Betul. aja. Dari kecil senang sih yang manis jarang. Oke, baik. Oke. Tapi dengar dialog hari ini kayaknya saya lihat udah bulat nih tekad Anda untuk mulai menyetop
gula-gula ini tadi Bung Bani? Ini mau jujur apa enggak nih? Jujurnya apa nih? Jujurnya masih setengah-setengah. Masih setengah, oke. Masih lah Bung, belum Masih bisa ya? berhenti. Saya Tapi kok dikurangi. curiga soalnya dia bukan nyebut gula tapi gula-gula gitu. Ya pokoknya gula. Yang mana yang di Gula- stop ini? Gula-gula kalau tempat saya itu artinya permen. Oh iya, permen. Pokoknya gula yang manis-manis ya Bapak Ibu ya. Baik, ya, oke. Keajaiban yang ketujuh nih. Yang ketujuh adalah kualitas tidur menjadi jauh lebih baik. Terutama kalau pada malam hari kita kalau bisa jangan minum manis di malam hari karena akan mengganggu konsentrasi tidur kita sehingga Oke. kita nggak bisa tidur nyenyak. Jadi ternyata ada pengaruhnya gula yang banyak kita minum menjadi kita tidak nyenyak tidurnya. Oke, jadi ini ternyata yang pengen gampang tidur ya, lelap dan nyenyak ya dengan mengurangi gula Pak Bu ya. Ini bisa tidurnya lelap ya, nyenyak ya. Oke, baik. Makanya Jadi kalau malam sebaiknya memang dikurangi supaya energinya tidak terlalu besar. Kalau energi terlalu besar pasti kita sulit tidur kan. Ya, memang Oke. sebaiknya kita kalau malam nggak minum gula supaya energinya di bawah sehingga kita ikut terkantuk dan ngantuk tidur. bisa tidur ya. Iya. Baik. Oke. Siapa ini Bung yang udah mulai komen Bung, ini mulai rame ini kawan-kawan kita nih. Wah. Ya, ini dari Ibu Kurniatun Fajar. Ya. Tuh, tadi kita ngomongin gula. Kalau saya suka yang pahit-pahit katanya. Waduh. Ini keseringan dikejar lebah nih, Oke. makanya jadi suka pahit-pahit. Kenapa Bung? Kan dulu bilangnya pahit biar Biar nggak diuber ya. berlebah ya. Baik. Ini dari Pak Pujo Ya, katanya. Semua masakan kebanyakan pakai gula. Oke. Gimana cara ninggalinnya? Nah, ini sehingga jangan maksain tinggalkan. Bisa Bisa stres. stres, iya. Stres. Waduh, ini banyak berubah-berubah nih. Stres itu meningkatkan radikal bebas karena jika gula bertemu radikal bebas itu yang menyebabkan bahaya dari gula meningkat. Waduh. Oke, jadi boleh nih Pak Pujo ya, minum makan yang manis-manis asal jangan stres supaya nggak ketemu nih mereka nih. Supaya nggak ketemu kan ini kan. Iya. Ya, Baik, ini baik. dari Kak Arum. Dulu rutin konsumsi minuman manis pagi dan sore hari. Menu makanan wajib pakai nasi 3 kali sehari, malah gampang stres, Ya, emosian, ya. pusing kepala dan hipertensi. Setelah bertahap mengurangi konsumsi gula, udah nggak ngiler lagi kalau disuguhi beragam minuman manis lagi. Nasi juga dibatasi diganti lainnya. Alhamdulillah tidak pernah merasakan pusing kepala lagi. Nggak betul. gampang panikan, Ya. lebih santai menikmati apapun keadaan. Tetap semangat untuk bergerak tanpa gangguan kesehatan. Oh, berarti keren, apa keren yang Bapak tadi ya. dibahas sama kita sudah dilakukan, diterapkan berarti diterapkan ya. oleh Bu Arum dan ternyata dampaknya luar biasa. memang Dia udah nggak mengalami ya. emosi lagi, Oke. udah nggak stres lagi, ya kan? Iya, iya. Dampaknya bagus gitu. Tapi kayak ini Dok ya, kan kayak harimau gitu Dok, kan nggak makan nasi, nggak makan gula kok, tapi kok dia ganas gitu Dok. Tapi kan Bu Arum gulanya dapat dari buah-buahan, kemudian dari sayuran, tetap dia dapat gitu. Oke. Cukup dan Jangan-jangan tadi- lagi lo bilangin lagi. Itu sapi makan rumput kenapa gemuk? kayak tadi Pak Pujo bilang, Itu kan porsinya, Bu. Oh iya. tadi Pak Pujo bilang kan masakan selalu pakai gula. Dulu juga saya kalau masak selalu karena ajaran orang tua selalu pakai gula. Ternyata setelah kita coba tanpa gula, masakan itu sudah manis sendiri dari sayuran itu. Iya, Jadi nggak perlu dikasih gula lagi. Jadi ada baiknya mungkin kurangin sedikit-sedikit. Nanti lama-lama terbiasa dengan lidah yang nggak pakai gula. Otomatis kok manis sendiri. Saya masak sop dulu selalu pakai gula, selalu dikasih gula pasir. Setelah saya coba untuk tidak menggunakan gula, ternyata memang sudah manis, jadi enak, tetap enak. Oke, tanpa harus mengandalkan gula ya. Iya. Karena kata orang tua dulu Dok, jangan pakai micin, pakai gula, garam aja itu udah pengganti Micin. gitu loh. Betul. Makanya daripada pakai micin kan ya Iya, pakai bahaya, gula sama benar, garam benar. gitu loh Dok. Tapi ya tadi gula-gula sayur-sayuran pun juga sebenarnya Sudah udah membuat manis, Terutama iya. kalau kayak kita numis jagung muda Iya, gitu ya, itu sebenarnya udah udah manis ya manis, dia betul. tanpa harus ditambahkan gula-gulaan ya Bapak Ibu ya. Nah, selain Kak Arum di situ tadi ya yang sudah bukti nyata ya yang sudah mengurangi gula dengan berbagai keajaibannya. Silakan kalau Bapak Ibu atau kawan-kawan ada komentar yang lain boleh tulis di kolom komentar, kita akan bacakan ya. Oh, apalagi Pak Pujo itu ya. Wah, nih sehat segar banget. Ketemu dengan Kak Arum. Wah, ini dua orang Cocok. sehat ini mantap ya, sehat-sehat ya. Oke, silakan ya kasih komentar. Nanti kita akan lanjut. Ini ada yang mau melintas dulu.
Punya masalah dengan pencernaan? Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsat, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Oke, lanjut lagi, masih dalam bahasan kita Bapak Ibu ya pada kesempatan ini, yaitu 7 keajaiban luar biasa karena stop gula ya Bapak Ibu ya. Tentunya dialog ini didukung oleh jamu tetes kita Bioaktiva, dan saat ini Pak Bu ya lagi ada promo spesial untuk Anda yang tengah mencari jamu tetes yang bagus. Ini silakan bisa WhatsApp ke call center kita 0811 1922 333. Khusus buat pendengar radio lansia akan mendapatkan penawaran spesial dari jamu tetes Bioaktiva ya. Oke, 7 keajaiban yang luar biasa karena stop gula. Oke, coba disarikan lagi Bung. Apa saja tadi 7 keajaiban? Yang pertama tadi itu bisa menurunkan berat badan. Oke. Ya, yang kedua bisa bikin kita lebih happy. Lebih bahagia ya. Yang ketiga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Baik. Yang keempatnya tadi adalah bisa mengurangi risiko penyakit kronis. Ya. Ya, yang kelimanya adalah penuaan bisa dicegah. Oke, Wah, yang ini pengen awet muda. buat saya nih ini mulai besok nih akan saya saya Oke, kurangi minum gulanya. Saya ikut Bung, saya ikut. Ikut ya. Ikut. Minum gula dikurangi tapi makan yang manis ditambahin. Sama aja. Ya. Yang keenamnya kesehatan gigi dan mulut terjaga. Wah, ini yang sering kali kita diomelin dulu waktu kecil tuh. Udah mau tidur masih makan permen. Nanti giginya bolong, rusak semua. Kan anak-anak sekarang tidur dengan mulut ada permen ya Bung. Nah, itu dia. Itu saya dulu kecil. Dan yang ketujuh adalah kualitas tidur ya bisa ternyata lebih baik. Oke, baik ya itu ya. Oke, ini ada komentar Kak Arum juga nih katanya pakai tomat katanya untuk mengganti micin katanya. Oh ya, jadi kalau masak banyakin tomat gitu ya Kak Arum ya. Setuju, baik. Ini ada Pak Pujo nih katanya. Ini apa nih Bung? Mengapa tidak semua minum gula terkena penyakit gula? Ya. Oke, maksudnya ada orang yang nggak minum gula tapi kena sakit gula gitu Bung. Gimana dong? Dia minum gula tapi dia banyak minum gula tapi dia nggak kena sakit diabetes. gula gitu Yang ya? pertama adalah pemicu daripada penyakit diabetes adalah yang pertama memang genetik, memang ada bawaan. Yang kedua dia minum gula mungkin dengan dia minum gula jumlah banyak tetapi dia energinya juga banyak yang dikeluarkan sehingga seimbang antara yang minum gula dan yang energi yang dikeluarkan. Tapi kalau energi tidak dikeluarkan seimbang dengan masuknya tetap dia pasti kena gangguan di liver, kemudian livernya juga mempengaruhi sehingga menyebabkan penyakit diabetes. Oke, itu yang menjawab yang tadi ya. Baik deh Pak Pujo ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi jawabannya dokter ya. Baik. Oke, ini ada Bu Rina, ini apa nih komentarnya Bung? Nah, ini dari Bu Rina. Ternyata kopi tanpa gula rasanya lebih enak daripada kopi manis, lebih terasa kopinya. Wah. Setuju Bu ya. Lebih harum. Ya, saya setuju. Lebih irit. Oke. Karena kalau kita ngopi pakai yang manis-manis, belinya ada jadi 2. Ya, ada anggaran beli gula juga ya. Aku udah dulu pakai gula Bu Rina salah satunya, tapi sejak dinasehatin sama dokter Endang sekarang udah meninggalkan kopi dengan gula ya. Kopinya aja masih sekarang sama juga. Tapi yang manis-manis masih belum. Ya. Ini pertanyaan menjebak ini saya. Karena kalau yang manis-manis dengan yang manis itu punya Beda. dua arti berbeda. Aku harus mencermati Betul. kalimat-kalimat Bung Pandey ini Bung. Jangan sampai istri di rumah mendengarkan ini. Iya, Pintunya bahaya. dibuka. Selat Hormuz juga jadi batal Dibuka. Buka nih Bung ya. Ini lagi rame ya kalau di. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Oke, Soal ini dari Bu Maria. Bu Maria. Ya. Saya pakai bawang merah, temu kunci, kayu manis dan jagung kalau masak sayur biar ada rasa manis. Ya, boleh. Kebetulan tidak suka gula karena langsung kepala sakit. Nah, benar ada hubungannya kan gangguan adanya gangguan zat kimia di otak. Karena kebanyakan gula berarti gangguan zat kimia di otak mempengaruhi otak yang menjadi tidak stabil. Oke, bisa gitu ya. Iya, gara-gara bisa. makan Ada di gula? kita tadi juga ada. Oke, baik. Wah, ini keren ya. Pakai bawang merah, Temu kunci,
kayu manis dan jagung kalau masak sayur. Bagus dia ya. pakai herbal kan. iya Kayu sih, manis juga dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh, ya kan. Temu kunci juga dapat menyebabkan kita juga ngilangin pegal. Jadi ada manfaatnya semua. Kunci siapa dong? Kuncinya Ibu Maria. Nemuin kunci. Iya, nemu kunci dia. Ya, jadi, Temu kunci dia. jadi nggak harus pakai gula Iya, ya. betul. Jadi yang mau masak ya Bapak Ibu apa ma yang hobi masak nih boleh pakai resepnya Bu Maria tadi ya. Kita ulangin lagi nih ya. Bawang merah, temu kunci, kayu manis dan jagung ya. Ini Udah manis bisa manis ya buat memasak ya. Baik. Oke. Dari Bu Made 7 keajaiban dari mengurangi gula tadi. Ternyata banyak makan nih Bung. Ya, makanya sekarang ini kan ada kekhawatiran dari pemerintah kita terkait dengan konsumsi gula yang begitu Setuju. tinggi. Ini dirasakan ataupun ada dampaknya pada penderita diabetes tipe 2 yang semakin banyak gitu ya. Dan membebani negara ini Bung. BPJS dan umurnya pun semakin muda. Iya. Ya, kalau dulu mungkin 40-50 tahun ke atas, kalau sekarang itu udah mulai ke bawah. Dan ini mungkin salah satunya adalah karena konsumsi gula dan juga gaya hidup yang sudah tidak sehat gitu ya. Maka kan ada sempat wacana untuk membuat cukai buat gula ya. Supaya Minuman dengan gula tinggi manis gitu diberikan cukai. Ya, supaya ada pengurangan walaupun ini belum terrealisasi dan juga belum tentu itu menjadi solusinya gitu. Makanya sebaiknya dengan adanya bincang kita pada hari ini paling tidak mengingatkan kita kembali. Kalau dulu misalnya kita udah terlanjur banyak minum gula ataupun makan yang manis-manis, paling tidak mulai sekarang ayo kita coba batasi, bila perlu kita hentikan. Paling tidak kan ini bisa membantu supaya tidak semakin parah. Ya mungkin dulu udah ada efeknya gitu ya. Supaya tidak makin parah, ayo kita perbaiki gaya hidup kita termasuk juga dengan konsumsi gulanya yang coba dibatasi. Gitu. Ya, baik. Apalagi kalau ditambah dengan minum bioaktifannya, Bung. Oke, ini bisa menekan kadar gula juga. Kan nih, dia juga kan bisa kayak antioksidan, antiinflamasi tadi kan dampak dari gula ya, dan juga antibakteri alaminya ada gitu, dan juga bisa membantu menurunkan kadar gula, kadar kolesterol dan yang lain-lain, dan itu alami. Baik. Gitu. Tapi bukan berarti wah minum gula lagi gitu ya. Kan ada bioaktiva ini tetap gitu. dibatasi ya. Baik ya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Pujo komentar katanya ini ya. Yang penting jangan kebanyakan gula katanya ya. Bahaya gula itu komplikasinya. Agar tidak komplikasi harus latihan sel-sel dengan latihan pernapasan. Setuju. Ujung-ujungnya latihan pernapasan nih. Pengalaman lebih kurang 20 tahun. Tapi ya saya setuju ya latihan pernapasan ini ya. Melatih sel ya. Kan berarti kalau latihan pernafasan sama juga dengan tubuh kita diberikan herbal. Herbal kan antioksidan, berarti memberikan oksigen ke dalam sel, dan latihan pernafasan kan berarti ada oksigen yang di luar dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel. Jadi sama. Nah, ini dari Bu Maria lagi nih ya. Di negara lain, makanan dan minuman yang menggunakan kadar gula tinggi ada peringatannya. Kapan nih di Indonesia? Wah. Ya, ini ya. Nggak tahu nyampe nggak ke sana ini. Tapi ini Bung, soal gula ini kan tadi kita udah sampaikan bahwa pemerintah tuh sudah mulai ini Bung ya. Karena tadi ini bebannya terhadap BPJS ini APBN dan pengobatan masyarakat jadi tinggi karena penyakit gula tadi. Beberapa tahun lalu sempat kita juga sampaikan bahwa pemerintah sudah punya rencana akan memberikan cukai terhadap minuman-minuman dengan kadar gula tinggi nih yang di Maret itu kan banyak Bung, ada minuman teh atau apalah susu-susuan gitu ya yang gulanya tinggi ya. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Ada lagi yang terbaru nih Dok. Ada pemerintah akan berencana akan memberikan label pada makanan-makanan yang dengan kandungannya yang yang tinggi, yaitu gula, garam dan satu lagi ada 4 atau 3 komponen makanan yang akan ditandain gitu ya jadi kalau misalnya Bung Pandeng ngeluarin makanan A gitu ya, garamnya tinggi, gulanya tinggi, itu nanti labelnya misalnya warnanya merah gitu, jadi orang nggak akan beli gitu. Iya, seperti yang kemarin sempat kita bahas ya. Kalau saya pribadi mungkin lebih penting itu adalah edukasinya. Sama seperti kemarin kita rokok. Rokok itu kan sudah berapa tahun tuh diberikan label ataupun gambar yang begitu mengerikan. Terus pertambahannya dampaknya gimana? Orang merokok malah bertambah. Merokok ya. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak kena. Itu hanya dibungkus, bukan
bukan di hatinya, Hai, bukan di pikirannya. Ya, Dia tidak mengerti efeknya, dampaknya pada tubuhnya. Dia hanya melihat itu dibungkus. Ketika rokoknya dulu keluarin dari bungkusnya kan nggak ada gambar itu. Harusnya di rokok batangnya juga ada gambar itu ya, Bung ya. Jadi yang terpenting sebenarnya edukasi gitu. Oke, Jadi paling tidak dari rumah lah. Mungkin itu yang paling efektif. Bagaimana orang tua harus mengingatkan anggota keluarga dampak dari konsumsi gula ataupun makan makanan yang manis yang berlebih. Baik ya, gula tadi ya Bapak. Ya, ini ada Pak Pujo katanya betul tambahan antioksidan dari luar yaitu herbal juga ya. Oke, selain oksigen dari Dari senam udara. pernafasan ya, Gitu ya. ditambah juga dengan herbal ya. Baik ya. Kita negara yang miskin edukasi dan kurang perhatian masyarakat kepada pengetahuan Nah, ya. setuju. Pengetahuan tadi ya. Edukasi dan pengetahuan ini adalah kunci ya buat menyadari kesehatan. Makanya negara-negara maju itu kan tingkat kesehatan masyarakatnya juga akan naik, Bung, meningkat. Contoh kayak Jepang, orang kan masyarakatnya kan udah well educated ya, pengetahuan juga bagus, makanya pada sehat orangnya. Ditambah lagi teknologi kesehatan juga maju. Ya. Nah, coba bandingkan dengan India, Bung Pande gitu misalnya gitu ya, atau kita gitu ya. Kalau yang masih dalam tahap berkembang gitu ya. Ya tadi ya banyak ya tadi ya yang sakitnya juga macam-macam ya tadi, dan kesadaran dan juga pengetahuan terhadap kesehatan sangat-sangat minim, Bung Pande. Perhatian kesehatan untuk diri sendiri pun masih Ya, minim. ya. Ini kita karena beruntung aja nih, tiap Selasa Kamis ketemu Ada dokter dokter Endang. Endang, Kalau ya. enggak bablas juga, Bu. Jujur, Iya, iya. sejak ketemu sama aku adakah perubahan Ya. di Pak Hasan? Ini nanti tarifnya naik ini kalau saya ngomong. Dokter, tarif konsulnya naik ini langsung ini. Janganlah, Dok. Jangan. Aku jangan jadi endorse nih. diorderkan gitu Ini ya. endorse nih. Ini aku akan kenakan cas nih ke dokter Endang nih. Ya, tapi ya jujur ya, banyak banget ya, banyak banget perubahan ya. Setelah ketemu dengan dokter Endang ya nih bicara kesehatan sangat ya, saya sangat thank you lah dokter ya. Nggak pernah melarang ya, saya nggak pernah melarang, nggak ya, pernah betul, ini cuman betul. ngomong aja, Iya. ngomong di sini Betul, ya, betul. nggak pernah Itulah ngelarang tadi Pak Hasan edukasi. nggak boleh ini, nggak Betul. boleh ini, nggak pernah. Kekuatan edukasi dan Iya, itu tadi itu. betul. Jadi ya. edukasi yang terus disampaikan. Ya, berulang Sekali terus ya. disampaikan nggak didengar, Betul. besoknya diulangi Betul. lagi, besoknya lama-lama kan jadi Betul. didengar. Betul. Jangan Ya. misalnya pemerintah kita baru sekali diomongin merasa bahwa udah pernah diomongin Ya. kok Udah tahu diiklankan semua. katanya. Udah diiklankan ya nggak bisa. Harus terus ya. Kalau Iya. bicara edukasi ya, kalau di teori pemasaran tuh namanya edukasi market ya, market education tuh satu tools pemasaran yang sangat ampuh, Bung, daripada tools pemasaran yang lain seperti personal selling atau promosi atau apa. Edukasinya adalah senjata paling ampuh dunia marketing. Tapi, nah ini Lebih tapinya susah. nih. Dia susah. Kedua, butuh biaya edukasi yang sangat panjang. Dan orang males denger lama. Nah, itu tadi ya. itu. Tapi dia ampuh nih Tapi kalau ampuh, dijalankan iya. dalam jangka panjang ya. Maka dari itu ya, lewat dialog-dialog kesehatan ini ya, lewat Radio Lansia, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sahabat nostalgia bisa diambil ya hikmah-hikmah Nah kesehatan. ini ada lagi ya. nih komen dari Pak Pucu nih ya. Sehat itu murah Oke. kalau punya pengertian, kalau punya perhatian dan pengetahuan yang dibagi Radio Lansia. Alhamdulillah. Betul ya. Ini tentunya juga pengetahuan kita bagikan nggak komplit. Kalau nggak ada komentar dari Pak Pujo Dan ya. sekali sekali Pak Bapak Pujo Ibu. harus kita panggil lagi di Iya, sini. Ya. di sini lah. Untuk Kalau lewat-lewat share-share ya. tentang pengetahuan kesehatan Iya gitu ya. Karena Pak Pujo ini juga bukti nyata nih tadi dokter Endang Bung Pande ya. Tadi yang hadir dalam dialog nih. Selain satu tadi Kak Arum, kedua Pak Iya, Pujo ini ya. iya. Kalau Bung Pande, dokter Endang ya, yang sudah ketemu dengan Pak Pujo ya. Wah ya, ibu-ibu ya Pak Bu ya. Kalau udah ketemu Pak Pujo ini pasti nggak nyangka nih kalau beliau nih seorang pensiunan dan juga senior. Karena masih imut-imut wajahnya. bugar. Klimis-klimis gimana gitu Bung. Kalau Dan yang beli paling berkesan apa Bu? apa Bung? Setiap ketemu senyum. Senyum. Saya khawatir untungnya Pak Pujo ini tidak pakai baju seragam putih abu-abu, Bu. Kalau pakai seragam putih abu-abu, wah ini Bahaya. Itu. Banyak yang nyantol gitu. Ya, disangka anak SMA ini. Ini karena Anda berkat- keterlaluan. berkat latihan pernapasan tadi ya. Karena di sel sehat di dalam, fisik juga terwujud ya gitu ya. Baik ya. Terima kasih Pak Pujo ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bicara juga tentang olah pernapasan juga untuk kesehatan dari dalam ya. Baik, dokter, dari 7 keajaiban tadi menurut dokter kira-kira bisa nggak sih dijalankan Bisa. oleh masyarakat kita Bisa. dengan meninggalkan gula ini? Nggak bisa mendadak seperti itu Baik. karena masyarakat kita tidak suka dipaksa.
Oke. Masyarakat kita senangnya dialusin. Oke, dan dielus. Dielus. Jadi Halus dan dielus. iya. Jadi kalau yang dari 7 semuanya itu, aku tahu, tapi aku nggak peduliin. Ya. Baik, serius Jadi ya. dari 7 semuanya itu bisa dilakukan tidak sekaligus meninggalkan gula, secara perlahan-lahan dari 3 sendok Setuju. menjadi 2 sendok, menjadi 1 sendok, menjadi tidak. Ya. Perlu waktu. Jadi silakan waktunya itu diatur sendiri. Dan dapat dirasakan keajaiban-keajaiban tadi Nah, akan muncul satu demi satu ya, iya, Bapak Ibu ya, betul. pada tubuh Anda ya tadi ya. Kalau Anda berhasil mengurangi atau meninggalkan, Ya. mengurangi aja tuh udah Udah luar ajaib biasa. banget ya. Apalagi sampai bisa Iya. meninggalkan. Kalau gula meninggalkan ya. pasti jawabannya Ya. udah kontra dulu, orang Indonesia seneng. Pak, tolong tinggalkan kadar gula pasir. Oh, nggak bisa, Dok. Udah begitu. Ya, ya. Kalau mengurangi, insya Allah. Oke ya, oke kata Pak Pujo ya, sama-sama kata Pak Pujo. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Pujo ya. Dan soal gula nih ya, ada berbagai komentar ya, bahkan sampai demikian berbahayanya gula tuh sampai orang bilang gula ini adalah salah satu racun yang dilegalkan katanya nih sebenarnya ya, dan tidak kalah bahaya dengan rokok dan sebagainya Iya, gula betul. tadi ya. Ya tadi ya. Itulah lika-likunya kehidupan kita dengan berbagai seluk beluknya termasuk gula. Ini kita baru bicara gula nih ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa bicara tentang garam ya, yang Betul. asin-asin ya. Belum lagi nanti kita bicara apa lagi ya, yang berlemak ya. Gula apalagi Dok? Garam, lemak. Ya. Wah, itu juga 3 ini juga menjadi biang Racun. kerok ya terhadap ambruknya kesehatan kita ya. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat ya Bapak Ibu sahabat nostalgia, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak mendengarkan dialog ini. Nanti kita ketemu lagi dalam topik bahasan yang berbeda. Sampai jumpa lagi.